Action. Perkenalkan, nama saya Alberto Gotus de Fretes. Saya SP 5B. Saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang pengukuran kinerja sektor publik, tentang kategori pengukuran kinerja. A. Kesenjangan harapan pengukuran kinerja. Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintahan sering berbeda. Artinya terjadi kesenjangan harapan atau expectation gap yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para direct user dari masyarakat. B. Peran indikator kinerja. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi, pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh stakeholder. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi dengan demikian. Tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program suatu instansi pemerintah. Dengan indikator kinerja, suatu instansi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau tidak berhasil di masa yang akan datang. C. Berbagai kategori pengukuran kinerja. Yang pertama, ukuran-ukuran finansial. Ukuran-ukuran finansial menyakup yang pertama, ukuran biaya, ukuran pendapatan, ukuran tingkat pengembalian, dan surplus. Selanjutnya, ukuran produktivitas. Ukuran produktivitas, selanjutnya lagi, ukuran kualitas. Selanjutnya, ukuran pelayanan. Selanjutnya, ukuran inovasi. Selanjutnya, D. Pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Kinerja instansi pemerintah bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diidentifikasi. Beberapa ukuran-ukuran keberhasilan dapat diklasifikasikan dalam beberapa perspektif. Berbagai pendekatan yang menekankan baik pada aspek finansial maupun non-finansial bisa digunakan secara bersama dengan saling melengkapi. Pendekatan-pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, analisis anggaran. Analisis anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Yang kedua, analisis rasio laporan keuangan. Pengukuran kinerja yang didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan. Yang ketiga, balance sheet record method. Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan non-finansial. Performance audit. Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya, analisis rasio laporan keuangan. Menurut Triono dan Sugiri, jenis laporan keuangan yang utama terdiri atas neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Penjelasan mengenai masing-masing jenis laporan keuangan tersebut adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Neraca adalah laporan keuangan yang sistematis tentang aktiva serta modal dari suatu perusahaan pada suatu aktiva untuk menunjukkan posisi keuangan. Selanjutnya, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyediakan informasi mengenai perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas
adalah laporan keuangan yang menyajikan secara sistematis informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama suatu periode. Selanjutnya, Best Value Performance Measurement. Dalam The Government Act 1999 di Inggris telah ditetapkan suatu persyaratan tertentu terhadap kewenangan beberapa instansi terutama pemerintah daerah, kepolisian, dan kantor pemadam kebakaran. Peraturan ini dimaksudkan agar organisasi publik tersebut mampu menjamin dilakukannya perbaikan terus-menerus atas fungsinya dengan memperhatikan kombinasi antara aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sehingga bisa mencapai hasil yang terbaik. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.